Raja berkata, "Demi ayahmu, wahai Sikh, sesungguhnya kabar ini membuat kami marah dan sungguh sangat menyakitkan. Kapan itu akan terjadi? Apakah itu akan terjadi di zaman saya atau setelah zaman saya?" Sikh menjawab, "Tidak, bukan pada zamanmu. Ini akan terjadi beberapa tahun setelah zamanmu. Lalu akan datang seseorang yang agung akan menyelamatkan kalian dan memberi pelajaran keras atas mereka." Raja bertanya, "Siapa yang kau maksud dengan orang yang agung itu?" Sikh menjawab, "Seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Dia keluar pada mereka dari rumah Zibazan, dan dia tidak membiarkan seorang pun dari di antara mereka di Yaman." Raja berkata, "Apakah kekuasaannya akan abadi?" Dia menjawab, "Tidak, dia akan terputus dengan datangnya seorang nabi yang diutus yang datang dengan keadilan dan kebenaran di antara orang-orang beragama. Dan orang-orang yang memiliki keutamaan, kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan atau hari kiamat." Raja menukas, "Apakah hari pembalasan itu?" Sikh menjawab, "Hari di mana para pemimpin mendapatkan balasan dan dipanggil dengan panggilan-panggilan dari langit yang didengar oleh makhluk hidup dan yang telah mati. Manusia saat itu dikumpulkan di satu tempat yang telah ditetapkan, di mana orang-orang akan bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan." Robi'ah berkata, "Apakah yang engkau katakan itu benar adanya?" Sikh menjawab, "Ya, demi Tuhan, langit dan bumi dan pengangkatan dan perendahan yang ada di antara keduanya, sesungguhnya apa yang dikatakan ada benar adanya, dan tidak ada keraguan di dalamnya." Ibnu Hisham berkata, dalam bahasa Himyar berarti sak ragu. Abu Amir berkata, artinya batil. Apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut begitu membekas di hati Robi'ah bin Nasir. Maka dia segera mempersiapkan anak-anaknya dan kaum kerabatnya untuk berangkat ke Irak demi kemaslahatan mereka dengan mengirim surat kepada Raja Persia yang bernama Sabur bin Khurazat, dan mereka ditempatkan di Hira. Di antara anak-anak Robi'ah bin Nasir yang tersisa adalah Nu'man bin Mudhir. Dia bernasab Yaman. Nasab mereka adalah sebagai berikut: Nu'man bin Mudhir bin Nu'man bin Mudhir bin Amr bin Adi bin Robi'ah bin Nasir, sang raja tadi. Ibnu Hisham berkata, Nu'man adalah anak dari Mudhir bin Mudhir, sebagaimana berita yang sampai pada saya dari Kholaf al-Ahmar. Penguasaan Abu Karib Tuban As'ad atas kerajaan Yaman dan ekspedisinya ke Madinah. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Robi'ah bin Nasir meninggal dunia, seluruh kerajaan Yaman kembali ke pangkuan Hasan bin Tuban As'ad Abu Karib. Tuban adalah raja terakhir dari Tuba. Dia adalah Hasan bin Tuban bin As'ad bin Abi Karib bin Quli bin Zaid. Zaid adalah Tuba pertama bin Amr Zul'azhar bin Abraha Zilmanar bin Al-Risi. Ibnu Hisham berkata bahwa namanya adalah Al-Raisi. Ibnu Ishaq berkata, bin Adi bin Saifi bin Sabah Al-Asfar bin Ka'ab Kaf Al-Zum bin Zaid bin Sahel bin Amr bin Qais bin Muawiyah bin Jusyam bin Wa'il bin Al-Gawats bin Khotan bin Arib bin Zuhair bin Aiman bin Al-Humaisi Al-Aranja, Himyar bin Sabah Al-Akbar bin Ya'rub bin Yasjub bin Khotan. Ibnu Hisham berkata, Yasjub bin Ya'rub bin Khotan. Ibnu Ishaq berkata, Tuban bin As'ad Abu Qarib inilah orang yang datang ke Madinah dan membawa lari dua orang Robi Yahudi ke Yaman. Dia pula lah yang memakmurkan. Inilah yang disebutkan dalam sebuah syair tentang dirinya. Andai aku memiliki keberuntungan nasib laksana Abu Qarib, kebaikannya menutup kejahatannya. Ibnu Ishaq berkata,
Tatkala dia datang dari timur melintasi Madinah, dia tidak melakukan kekerasan pada penduduknya di awal perjalanannya. Namun demikian dia meninggalkan salah seorang anaknya di sana yang ternyata kemudian dibunuh oleh penduduk Madinah dengan keji. Maka datang kembali dengan tujuan utama untuk memporak-porandakan Madinah dan membasmi habis penduduknya, menebang pohon-pohon kurma. Maka kabilah Al-Ansor pun berkumpul di bawah kepemimpinan Amr bin Thalia, saudara dari Bani Najjar dan salah seorang dari Bani Amir bin Mazul. Nama asli Mazul adalah Amir bin Malik bin Najjar, sedangkan nama asli Najjar adalah Taimuwah bin Sa'kabah bin Amr bin Khosraj bin Haritsah bin Sa'labah bin Amr bin Ami. Ibnu Hisham berkata, Amr bin Tola ialah Amr bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin Najjar, sedangkan Tola adalah ibunya. Tola adalah anak perempuan Amir bin Zuraik bin Abdi Haris bin Malik bin Ghodab bin Jusyam bin Khosraj. Ibnu Ishaq berkata, ada seseorang lelaki dari Bani Adi yang bernama Ahmar melakukan tindakan melampaui batas kepada seorang lelaki dari sahabat-sahabat Tuba tatkala mereka berdiam di tempat itu. Dia pun dibunuh. Sebabnya adalah karena dia didapatkan pada tandan kurma dan memotongnya. Anhar menusuknya dengan sabitnya dan membuatnya meninggal seketika itu juga. Dan dia berkata, sesungguhnya kurma itu milik orang yang mengolahnya. Peristiwa ini semakin membuat Tuba semakin geram pada mereka sehingga kemudian menimbulkan peperangan. Orang-orang Ansor menekankan bahwa mereka akan bertempur melawan Tuba di siang hari. Namun di malam hari mereka tetap dijadikan sebagai tamu terhormat. Sikap yang demikian membuat Tuba mengagumi mereka seraya berkata, sesungguhnya bangsa kami adalah bangsa yang terhormat. Tatkala Tuba sibuk berperang melawan mereka, tiba-tiba datanglah dua orang pendeta rohib Yahudi Bani Khuraiza menemuinya. Khuraiza dan An-Nadir dan An-Najam dan Amr tak lain adalah Hadal yang merupakan anak keturunan Khosraj bin Sori bin Tuaimani bin Sab bin Alyasa bin Sa'ad bin Lawi bin Khair bin Najam bin Tanhuma bin Azar bin Uzra bin Harun bin Imron bin Yasar bin Khoid bin Lawai bin Yakub. Yakub adalah Israel bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihim. Dua orang pendeta itu adalah seseorang yang sangat mumpuni dalam keilmuannya. Tatkala keduanya mendengar Tuba akan menghancurkan Madinah dan penduduknya, maka keduanya berkata, wahai raja, janganlah engkau lakukan itu, karena sesungguhnya jika engkau tidak menyukainya dan tetap memaksakan kecuali apa yang engkau kehendaki, maka pasti ada yang memberikan perlindungan padanya dan kami khawatir siksaan segera datang menimpamu. Mendengar ucapan kedua pendeta Yahudi itu, Tuba berkata, kenapa demikian? Keduanya berkata, karena Madinah ini akan menjadi tempat hijrah seorang nabi yang muncul dari tanah haram dari kalangan Quraisy di akhir zaman. Dia akan menjadi negeri tempat tinggalnya. Mendengar ucapan kedua pendeta ini, Tuba membatalkan rencananya. Dan dia berpendapat bahwa keduanya memiliki ilmu yang luas. Dia sangat kagum terhadap apa yang didengarnya dari keduanya. Maka dia pun segera meninggalkan Madinah dan dia pun memeluk agama kedua pendeta Yahudi itu. Khalid bin Abdul Uzza bin Hozia bin Amr bin Abdu Auf bin Gum bin Malik bin Najjar dengan berucap membanggakan Amr bin Tolha dalam sebuah syair berikut. Apakah dia telah bangkit atau dia telah menahan kemaluannya atau dia telah melepas gairah kenikmatan biologisnya? Atau ingatkah kau akan masa mudamu lalu kenangan apakah yang masih melekat dari masa muda
dan masa itu sesungguhnya dia adalah perang yang berkobar, yang memberikan pengalaman baginya. Maka tanyakanlah pada Imron dan As'ad jika dia datang menyongsong musuh, bersama dengan tibanya pagi Abu Qorib dengan pasukan yang besar.